Sebelumnya kita sudah membuat homepage, sekarang kita akan melanjutkan untuk pembuatan blog page dan selanjutnya menu-menu dan sebagainya. Kita buka terlebih dahulu wix.com-nya ya. Kita bisa ketik wix.com. Kemudian kita seperti biasa masuk ke dashboard-nya yang sudah kita isi. Jadi silahkan login dulu. Nah, ini adalah homepage yang sudah kita edit, website yang sudah kita edit. Untuk mengeditnya kembali, barangkali kita mau perbaikan karena kita akan menambahkan. Di sini ada my site 1, kita bisa klik edit ya. Nah, di sini kita akan melihat web yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Nah, kita akan melihat dan mengedit, mengelola menunya. Jadi di sini ada menu home, about, publication dan lain sebagainya ya. Nah, itu kita akan bisa, teman-teman bisa tambahkan gitu ya. Misal pengaturannya, atau bisa kita ubah nama dulu. Seperti di sini saya nggak mau publication, kita mau ganti namanya menjadi kelas online atau online class saja ya. Ini kita bisa ganti terlebih dahulu, dan menu ini bisa kita tambahkan atau kita bisa menghapusnya juga gitu ya, dan bisa mengganti namanya. Di sini kita tulis online class, saya mau ganti. Nah, ini sebenarnya ada beberapa jenis menu ya. Ada menu yang mengarahkan ke halaman di websitenya, dan menu yang mengarah ke halaman lain atau page lain. Nanti kita bisa klik kelola menu untuk mengeditnya ya. Nah, di sini belum terganti nama di ininya, kita ganti dulu menjadi online class ya. Nah, ini menu-menunya disesuaikan saja dengan teman-teman ya. Mau menunya seperti apa silakan. Kemudian speaking, saya mau ganti menjadi, coba deh webinar ya. Kita klik webinar, selesai. Nah, jadi nama-namanya nanti akan berubah, nama menu di atasnya ya. Untuk mengeditnya tadi kita klik saja ke menunya dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di bawah, kalau tadi sudah ada online class ya. Sekarang saya mau edit yang lainnya juga. Nah, klik menu atau menu dan halaman. Nah, di sini ada berbagai macam ya. Ada berbagai page aku bilang. Nah, kalau kita lihat, kalau kita klik about itu mengarah ke bawah. Jadi mengarah ke halaman page kita yang ke bawah. Online class mengarah ke bawah lagi, atau mengarah ke tadi yang kelas online kita. Kemudian webinar itu kontennya dia mengarah ke bawah ke video-video YouTube kita seharusnya ya. Nah, jadi ada menu yang bentuknya itu hanya mengarahkan ke page di homepage ya, gitu kurang lebihnya. Nah, ada juga menu yang menambahkan halaman baru gitu. Nah, karena ini di webinar itu isinya sebenarnya channel YouTube ya, saya ganti aja menjadi my channel saya kira ya, jadi bukan webinar, sorry. Kemudian kita klik selesai. Untuk penamaan menu dan lain sebagainya silahkan teman-teman sesuaikan dengan kontennya saja ya, gitu. Nah, selain mengubah menu, nanti kita juga di sini ada blog ya. Nah, di blog ini kita akan membuat halaman baru khusus blog, khusus untuk artikel-artikel dan lain sebagainya. Di Wix ini, kalau di sini misal nih halaman blognya seperti ini atau postnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat halaman blognya, halaman postnya. Nah, itu berbeda dengan halaman yang menu-menu yang tadi yang masih di homepage. Nah, ini memiliki halaman yang baru gitu ya. Jadi kita bisa, teman-teman bisa lihat ada pengaturan dan lain sebagainya. Nah, kita klik saja di blog, kemudian nanti kita akan masuk ke halaman baru. Nah,
di halaman inilah kita bisa menambahkan artikel-artikel ya. Nah, misal saya mau edit dulu nih page blognya. Jadi di page blognya saya mungkin mau menambahkan, teman-teman juga ini adalah template yang standar ya. Nah, teman-teman bisa menambahkan apapun di sana, bisa menambahkan video, menambahkan gambar atau apa boleh. Jadi nggak harus standar seperti ini. Misal contohnya kita bisa klik tanda plus ini. Nah, itu kita bisa menampilkan atau menambahkan berbagai elemen. Jadi kalau standarnya kan hanya jumlah artikel saja gitu ya. Nah, saya nggak mau, barangkali teman-teman mau menambah nih, misal mau menambahkan gambar atau apa gitu ya, itu boleh. Atau menambahkan teks gitu, itu boleh. Disesuaikan saja sama kebutuhan teman-teman. Jadi barangkali Pak, oh ini listnya list artikel doang atau list tulisan doang ya, teman-teman bisa menambahkan di situ gitu ya. Jadi tinggal ditambahkan saja kalau mau ada, misal menambahkan video atau apa. Nah, kalau untuk mengedit artikelnya di sini sebenarnya sudah ada artikel-artikel contoh nih ya. Jadi kalau teman-teman pilih yang website yang ada page blognya, itu artikelnya sudah ada tuh kayak gini. Nah, untuk merubahnya atau menggantinya atau menghapusnya, kita klik kemudian kita pilih kelola postingan ya. Nah, di situ nanti kita akan masuk ke menu baru. Nah, di sini ringkasan blog. Jadi untuk mulai saja kita klik mulai. Nah, itu kita akan membuat blog pertama kita. Nah, di sini silakan teman-teman buat artikel apapun itu, silakan. Ini hanya contoh saja. Saran saya boleh artikel profil teman-teman atau boleh artikel tentang materi-materi SD atau apapun itu, silakan. Yang penting teman-teman bikin artikel satu minimal ya. Jadi silakan bikin minimal satu artikel di page blognya. Kalau yang nggak ada page blognya gimana Pak? Silakan tinggal ditambahkan saja di menu awal yang tadi ya, gitu. Nah, ini misal saya kita masukkan judulnya, kemudian saya misal pengen menambahkan gambar, kita klik saja, gitu. Gambarnya, nanti kita disuruh memasukkan, kita klik tambah nih. Nah, nanti teman-teman tinggal memasukkan saja gambar apa yang ingin diupload. Nah, misal tapi tetap masuknya ke file situs ya. Itu kita upload terlebih dahulu, kita pilih dulu apa namanya gambarnya yang ingin kita masukkan. Mungkin pemilihan gambar juga jangan asal ya, kalau bisa sebagai ilustrasi saja gitu. Jadi nggak asal templok gambar gitu. Jadi kalau bisa pemilihan gambarnya sesuai dengan ilustrasi dengan teks judul kita gitu. Ini kebetulan saya pilih deh yang salah satu ini aja, 4 tips chat dosen. Nah, oke deh. Kita tinggal tarik nanti. Nah, di file situs kita taruh di sini ya. Jadi tinggal drag and drop aja seperti biasa. Kita masukkan gambarnya. Kemudian nanti ketika sudah terupload, kita bisa pilih gambarnya. Oh, belum masuk ya. Coba kita tarik lagi. Nah, kita tambahkan. Nah, pastikan sudah terupload dengan baik ya teman-teman, karena lumayan agak berat ya untuk Wix ini. Jadi pastikan jaringan internetnya lancar gitu. Nah, kalau sudah mengupload, nanti kalian tinggal pilih saja, kemudian tambahkan ke halaman. Nah, itu nanti otomatis gambarnya itu akan masuk ke artikel yang sedang kita buat. Nah, ini sudah ada gambarnya. Ini kebetulan saya pengen jadi cover aja, jadi ilustrasi aja gitu ya. Nah, kita ke bawah. Nah, kalau tadi udah menambahkan gambar, sekarang kita mau menambahkan teksnya. Ya udah, kita tinggal ketik aja gitu ya. Nah, saya sudah menyiapkan teksnya, jadi tinggal copy paste aja.
teman-teman mau mengetik langsung di sana silahkan, mau copy paste dari Word silahkan gitu ya. Kalau saya kebetulan copy paste dari Google Dokumen gitu ya. Nah kemudian tinggal dirapi-rapikan saja, pengaturannya aja di atas tuh yang ada paragraf, kemudian huruf, kemudian ada margin dan lain sebagainya ya. Itu tinggal disesuaikan saja. Nah ini saya nggak akan hanya mencontohkan saja salah satu tulisannya seperti ini. Nah nanti silakan teman-teman disesuaikan saja kontennya apa mau profil pribadi silakan, atau mau artikel tentang SD silahkan, atau tutorial tentang apapun silahkan, atau barangkali mau promosi produk silahkan ya. Ini hanya contoh saja, jadi silahkan teman-teman langsung membuat konten tentang apapun itu. Nah ini kita atur-atur terlebih dahulu supaya enak untuk dilihat ya. Mungkin tampilannya agak berbeda dengan Word, jadi kita agak manual ya untuk mengaturnya supaya terlihat rapi gitu. Tapi yang paling tidaknya terlihat enak untuk dilihat gitu ya. Nah ini kita nggak akan banyak kontennya, teksnya, karena ini hanya salah satu contoh aja ya. Nah kalau sekiranya sudah selesai seperti ini, dianggap sudah cukup, kita klik terbitkan. Nah terbitkan itu nanti supaya bisa muncul, jangan lupa terbitkan ya gitu, karena kalau nggak diterbitkan ya nggak bisa muncul nantinya gitu ya. Nah oke, persoalan terbitkan, kita close saja. Nah Pak, berarti kalau udah kayak gitu udah selesai? Belum, tenang. Nah di sini diterbitkan kan ada 7 nih, mana yang seperti yang saya bilang, karena ini saya sudah ada artikel-artikel lainnya. Nah kita pilih saja yang mana yang mau kita pilih. Misal saya pilih 2 artikel yang mau diterbitin gitu ya, boleh gitu. Jadi silakan teman-teman, misal nih di sini juga bisa import dari blog Wix lain, import dari postingan WordPress gitu ya. Itu bisa aja sih artikelnya, jadi nggak harus. Kalau teman-teman udah pernah bikin blog di tempat lain, itu bisa import aja, jadi nggak usah klik ulang gitu ya. Nah saya pilih, misal saya mau delete aja nih yang artikel-artikel yang nggak kepake. Ini kan karena template banget sudah ada dari sananya dan nggak mau saya pakai misalnya. Ya udah saya mau delete aja atau teman-teman mau ada artikel-artikel yang salah pengen di delete atau gimana gitu ya. Nah itu klik aja, kemudian pindahkan ke sampah. Nah maka itu akan dihapus dari daftar artikel yang ada di website kita. Nah misal tinggal 2 nih, kemudian saya tinggal klik aja diterbitkan 2. Nah maka yang muncul nanti di websitenya cuma 2 tuh, liatin ya. Jadi kalau yang pakai template, karena sudah ada daftar list artikelnya ya, tolong dibuang-buang yang nggak perlunya gitu. Nah ini mungkin sedang loading, nanti ada, kalau kita lihat ke atas nih kayaknya sudah ada. Nah jadi artikelnya cuma 2, 1 yang tadi baru saya buat gitu ya. Nah itu seperti itu kurang lebih tampilannya. Nah kemudian yang kedua tadi artikel template yang udah ada gitu. Nah pengaturannya pun bisa kita cek kembali ya, teman-teman bisa membuat pengaturan sendiri, sesuaikan saja gitu blognya. Ini sekali lagi teman-teman harus memiliki jaringan yang lumayan kuat, karena lumayan agak lama untuk membukanya gitu ya. Nah tampilan kemudian tata letak itu ya bebas sih, mau misal saya menampilkan gambar tuh. Nah kalau nggak mau menampilkan gambar silahkan. Tata letaknya mau 1 kolom seperti ini atau dibikin macam-macam ubin dan lain sebagainya silahkan. Desainnya juga disesuaikan silahkan, teman-teman tinggal dicoba-coba aja ya gitu. Nah jadi saya nggak mau rubah aja. Kalau teman-teman mau rubah-rubah, mau explore silahkan.
Nah, kita sudah mengubah menu ya, nama-nama menu, kemudian kita sudah mengecek ketika diklik menunya ngelink kemana gitu ya. Nah, sekarang saya mau ini nih satu lagi, mau merubah yang di sini kan itu masih Dr. Avens ya gitu. Saya mau ganti aja menjadi nama saya lah gitu ya. Nah, atau mungkin kontak aja ya, jadi supaya ketika diklik bisa ngelink kontaknya gitu ya. Nah, jadi sesuaikan dengan websitenya, dengan nama teman-teman dan penggunaannya untuk apa gitu ya. Nah, di sini misalnya aku pengen kontak me. Nah, linknya ketika diklik, nah kalau di sini kan ada halaman pergi ke jendela ini. Nah, saya nggak mau seperti ini misalnya, atau diganti halaman yang lain boleh gitu. Atau kalau saya pengennya nggak mau ke halaman yang udah ada, saya pengennya nanti ke email saya aja deh ya mungkin. Nah, jadi ketika boleh ke nomor telepon boleh atau ke email. Nah, mungkin saya ke email aja deh gitu ya. Saya masukkan email saya. Jadi ketika diklik mungkin akan muncul form email untuk bisa kontak ke email saya gitu ya. Nah, oke, kalau sudah klik selesai, mungkin bisa tambahkan subjek aja, misal question atau pertanyaan dari web atau email web, apalah, bebas lah ya. Itu enaknya teman-teman aja. Wix email misalnya, nah bolehlah. Jadi untuk menandakan bahwa email tersebut berasal dari website Wix kita gitu. Jadi kita tahu kalau dari judulnya, oh ini ada email nih dari Wix gitu ya. Oke, nah kalau sudah kita klik publikasikan ya. Publikasikan ini untuk supaya situs kita bisa dilihat oleh umum. Nah, kalau belum kita publikasikan itu tidak ada hasilnya gitu ya. Jadi kita bisa klik publikasikan. Nah, di sini kita ini kelihatan situs kita sudah aktif dan online. Kita bisa lihat situsnya nih. Kita klik lihat situs, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi kalian bisa melihat website kalian kalau sudah dipublish. Nah, seperti itu. Kalau tadi kan masih dalam edit dan sebagainya. Nah, ini udah jadi nih gitu. Loadingnya lumayan lama ya. Gitu. Ini udah jadi. Bentuknya seperti ini tampilannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke, ini hanya contoh aja. Jadi kalau sudah selesai teman-teman bisa publish, dan nanti link publishnya silahkan dikumpulkan di Google Classroom ya untuk penugasan. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Dan teman-teman juga sebenarnya bisa menggunakan edit situs untuk seluler ya. Jadi kalau tampilan di HP-nya bisa, kalau ini kan tampilan untuk di PC atau laptop ya, yang selama ini kita edit. Kita bisa klik juga untuk edit situs seluler atau untuk tampilan di HP kita. Nah, kalau di HP kita nanti tampilannya seperti ini nih ya. Agak lumayan lama ya. Jadi ketika website kita diakses melalui HP, nah tampilannya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya tampilan situs ini sudah dari awal sih gitu. Sudah dari awal bisa kita edit di yang tadi gitu. Tapi teman-teman bisa menyempurnakannya di sini gitu ya. Nah, ini di versi belumnya gitu ya. Atau saya nggak mau inilah. Jadi teman-teman bisa melihat bentuknya. Nah, kalau sudah klik publikasikan aja gitu ya. Kalau teman-teman ada perubahan lagi, nah ini kan ada edit seluler ke edit desktop. Selama ini kan kita pakai yang edit desktop tuh. Nah, jadi kita juga bisa edit selulernya. Barangkali teman-teman mau membedakan gitu ya antara tampilan desktop dengan selulernya gitu. Nah, karena saya nggak mau, ya udahlah otomatis saja gitu. Kita tampilan desktop aja yang kita edit sudah seperti itu.
Jadi di video ini kita sudah mengedit menu situsnya. Jadi dari home, about, online class gitu ya, yang tadi kita edit. Bukan hanya namanya, tapi kita juga mengedit page-nya seperti blog yang tadi gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat, kalaupun sudah dipublikasikan, kalau teman-teman masih ada beberapa hal yang pengen diedit lagi, tinggal masuk aja ke dashboard, kemudian edit lagi. Kalau sudah selesai, publikasikan lagi. Jadi nanti itu bisa membuat perbedaannya muncul lagi di website yang baru kita ya. Dan untuk barangkali teman-teman masih mau mengedit, menu utama editingnya itu di sebelah kiri ya. Jadi kita bisa klik tambah, kemudian editing warna, color, dan lain sebagainya lah ya, gitu. Nah, secara keseluruhan kita bisa klik publikasikan untuk kalau sudah selesai. Tadi setiap perbedaan, setiap perubahan yang kita sudah lakukan akan tersimpan kalau kita klik publikasikan gitu ya. Itu saja. Jadi nanti teman-teman untuk tugasnya silakan kirim link untuk situs yang sudah dipublishnya ya di Google Classroom. Itu saja, sampai jumpa di materi selanjutnya.